Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan, yaitu tugas nomor 5. Langsung saja ke online di GDB-nya. Seperti biasa, untuk awal-awal gunakan header, include iOS header, include iOS stream, agar kita bisa menggunakan fungsi cin, cout, dan inline using namespace std. Nah, ini memberitahukan bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada di fungsi standar yang ada di namespace. Lalunya in main atau fungsi utama, lalu kurung awal buka untuk mulai. Nah, kemudian kita input integer. Sini ada beberapa variabel yang dibutuhkan. Itu ada integer pilihan, harga. Harga langsung deklarasikan saja sebagai 0. Kemudian pajak, jumlah, total, diskon. Ini bisa langsung deklarasikan juga sama dengan 0. Kemudian total tanpa pajak. Kemudian total dengan pajak. Nah, kemudian untuk menampilkan pilihan menu, gunakan seperti biasa cout pilihan menu. Ini gunakan slice and atau new line untuk meng-enter kalimat berikutnya. Oke, bisa salin saja langsung. Di sini saya akan membuat 5 menu. 2, 3, 4, 5, dan satu lagi untuk si. Oke. Di sini satu pilihan menu pertama misalnya itu nasi udang. Sini saya akan tambahkan tab slice T atau tab. Sama saja fungsinya seperti tab yang ada di laptop, yaitu untuk sedikit memberikan spasi. Kemudian saya akan memberikan untuk harganya itu 25.000.
dan keduanya nasi rendang, rendang. Selanjutnya ketiga nasi ayam, ayam. Kemudian yang keempat itu nasi sop iga. Kemudian yang kelima itu nasi ikan. Nasi ikan. Untuk harga-harganya nasi udang itu 25, nasi rendang itu 30, nasi ayam 18.000, sop iga itu 35, nasi ikan 19.000. Oke, ini siot lagi, belum termasuk PPN 12%. Oke, ini tambah satu lagi new line-nya agar lebih rapi. Kemudian tampilkan eh, keterangan untuk pemilihan menu, misalnya mau makan apa. Nah, ini kita simpan ke variabel pilihan. Coba. Nah, kemudian masuk ke switch case. Switch. Sini variabelnya pilihan. Kurung kurawa buka tutup. Case 1 titik 2 harga sama dengan 25.000. Ini titik 2 lalu break titik 2, karena ini sama saja sebanyak 5 kali, bisa langsung salin saja. 5. Oke, case 2, case 3, case 4, case 5. Harganya yang kedua itu 30, harga yang ketiga itu 18.000, harga yang ketiga itu 35.000, kemudian yang terakhir 19.000. Oke. Kemudian jika pilihannya di luar dari opsi, maka kita tampilkan keterangan default titik 2. Nah, kita akan tampilkan pilihan tidak valid. Tambahkan new line. Nah, selanjutnya pembeli diminta untuk menentukan jumlah.
Ini kita simpan ke dalam variabel jumlah. Kedua. Setelah ini kita masuk ke untuk total. Total ini sama dengan harga dikali dengan jumlah. Kedua. Nah, lalu kita akan tampilkan juga harga ini ke layar. Jum, totalnya misal B2. Nah, jadi keterangan totalnya ini akan menampilkan nilai dari total. Makan line. Oke. Nah, selanjutnya untuk menghitung untuk perhitungan diskon. Save now. Ya. Kita masuk untuk cari diskon. Nah, di sini saya akan memberikan dua misal jika total belanjanya itu sama dengan besar lebih atau sama dengan 300.000, maka tampilkan Anda mendapat diskon 12%. Hmm? Oh, salah, bukan 12%, 20%. Kemudian tambahkan new line agar yang di bawahnya lebih rapi. Nah, lalu ini untuk perhitungan diskonnya, diskon sama dengan total dikali dengan 15/100. Dua. Oke. Salah. 15/20. If else if jika totalnya itu lebih atau sama dengan 150.000, pembeli akan mendapatkan diskon 15%. Jadi total dikali dengan diskon 15%. Jika tidak, maka tampilkan Anda tidak mendapat diskon. Tidak mendapat diskon. Oke, new line lagi. Nah, di sini diskonnya kita buat sama dengan 0. 0,2. Kemudian kita akan menampilkan nilai diskonnya
CO diskon dua sama dengan diskon yang lain dua. Oke, setelah diskon kita akan menghitung total tanpa pajak. Total tanpa pajak, nah ini sama dengan total dikurang dengan diskon. Diskon 2. Lalu kita akan mencari juga total. Oh, belum, kita akan tampilkan total total tanpa diskon. Kita tampilkan total tanpa pajak dulu. Oke, total tanpa pajak. Total tanpa pajak. Lalu N9 2. Nah, selanjutnya untuk menghitung pajak. Pajak itu sama dengan total tanpa pajak dikali 12/100 atau 12%. Nah, lalu kita akan mencari juga total dengan pajak itu sama dengan total tanpa pajak ditambah dengan pajak. Titik 2. Kemudian kita akan menampilkan nilai dari total dengan pajak. Total harga ditambah pajak. Total dengan pajak. Kemudian N9 titik 2. Saya N-nya 2 kali agar yang di bawahnya terlihat lebih rapi. Nah, soalnya untuk metode pembayaran kita akan menampilkan dulu kata metode pembayaran. Salin paste. Nah, ini akan menampilkan misalnya satunya itu menggunakan dana. Nah, tapi ada keterangan lain plus 1.000. Jadi jika membayar dengan menggunakan dana, maka biayanya akan ditambah Rp1.000. Oke, bisa salin yang selanjutnya. Oke, ini 2, ini 3, ini 4. Yang kedua itu menggunakan BRI. Ini plus 1.500. Kemudian ada BCA
Ini plus 2000. Ini yang terakhir menggunakan mandiri. Nah, ini plus 2500. Oke, jika selesai, tampilkan lagi. Pilih metode pembayaran. Oke. Nah, ini kita akan simpan ke dalam variabel pilihan kembali. Lalu kita akan masuk ke fungsi logika. Sini saya akan menggunakan if else if. Pertama if jika pilihan sama dengan 1, maka total dengan pajak ditambah 1000. Oke, titik 2. Oke. Total dengan pajak sama dengan total dengan pajak ditambah 1000. Oke, lalu sini else jika sama dengan 2, maka 1000 ditambah 1500 3 itu ditambah 2000 kepilihannya 4 ditambah dengan 2500. Oke. Nah, kemudian ada else. Nah, jika dia memilih tidak di antara keempat pilihan itu, maka akan ditampilkan metode pembayaran tidak valid. Metode pembayaran tidak valid. Oke. Dan juga biaya tambahan tidak dihitung. Kemudian tambahkan new line. Nah, selanjutnya untuk menampilkan harga yang harus dibayar, jadi di sini harga yang harus dibayar sama dengan total dengan pajak. Nilai titik 2. Nah, lalu ini ada pertambahan lagi untuk misalnya untuk menampilkan terima kasih sudah berbelanja.
Oke, selesai. Kita akan coba running kan programnya. Oh, ada yang salah di 27. Ini menggunakan J besar. Kalau di 61 kurang tutup kurungnya. Ya, dan begitu juga seterusnya. Ternyata ada lagi kah? Ini coba. Ini salah penempatan tutup kurung. Jumlah di 29 ternyata masih salah. Oh, ini pakai C besar. Ini coba. Aduh, kenapa ini jadi chaos seperti ini? Eh, apa yang kurangnya? Oh, ternyata salah penempatan new line dan tabnya. Di sini tuh tab 2 benar, di sini tab benar. Ya. Oh, benar. Ternyata kurang di sini tuh kurang new line. Nah, stop dulu. Kurang new line jadi kurang rapi. New line, new line, new line, new line. Oke, coba run lagi. Nah, oke, sudah lumayan bagus. Misal kita mau makan, misal menu nomor 4. Jumlahnya kita misalkan 5 porsi. Nah, jadi totalnya itu 175.000. Nah, jadi kita mendapatkan diskon 15%, yang dimana total diskonnya itu adalah Rp26.250. Nah, total dengan pajak itu ada total dengan pajaknya 148.700. Oh, sebentar ini. Kenapa minus? Bentar. Total harganya minus. Tuh di bagian sama yang ini kurang new line. Ini kurang new line. Total harga plus pajak. Total tanpa pajak. Oh, salah. Ini bukan total dengan pajak. Total dengan pajak. Total tanpa pajak. Baran lagi. Oke, mau makan apa? Bapak jumlahnya 5. Nah, oke, sudah benar. Nah, jadi totalnya itu 175.000. Nah, dapat diskon 15%. Total diskonnya 26.250. Total tanpa pajaknya 148.750 rupiah. Kemudian total harga plus pajaknya itu 166.600 rupiah. Oke, misalnya kita ambil metode pembayarannya dengan Bank Mandiri. Nah, totalnya itu jadi 168.600 rupiah. Oke, selanjutnya flowchart. Flowchartnya seperti ini. Nah, jadi pertama-tama itu kita tentunya mulai dulu. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan pilihan. Lalu kita masuk ke fungsi switch-nya pilihan. Jika case-nya 1, maka harganya itu 25.000. Jika tidak, maka case 2, apakah case-nya 2? Jika iya, maka harganya 30.000. Jika tidak, apakah case-nya 3? Jika case-nya 3, maka harganya itu sama dengan 18.000. Jika tidak, apakah case-nya itu 4?
Jika iya maka harganya 35.000, dan jika tidak maka dia akan masuk ke case 5, lalu harganya itu 19.000. Jika bukan kelima case ini maka langsung pilihan tidak valid, kemudian dia akan ini sama saja, jadi dia akan langsung ke N jika dia memilih opsi selain 1 sampai 5. Oke, misal kita akan selanjutnya jika sudah memilih case antara case 1 sampai 5, maka dia akan masukkan, diminta kita akan men-input jumlah. Nah, jumlah. Nah, masuk ke proses untuk total, mencari total. Total itu adalah harga yang kita pilih di sesuai menu yang kita pilih di case. Nah, lalu dikali dengan jumlah yang kita inginkan. Nah, lalu kita di sini menampilkan total. Masuk ke fungsi logika, si if. Jika totalnya itu besar atau sama dengan 150.000, maka dia akan menampilkan Anda mendapatkan diskon 50%. Anda mendapat diskon 12%. Lalu di prosesnya diskon itu sama dengan total dikali dengan 12%. Jika tidak, apakah totalnya itu besar atau sama dengan 700.000? Jika iya, maka akan menampilkan Anda mendapatkan diskon 15%. Lalu diproses, eh, akan memproses diskon sama dengan total dikali dengan 15%. Jika tidak, maka dia akan langsung mencetak tidak mendapat diskon, lalu diprosesnya diskon itu langsung sama dengan 0. Nah, dari semua ini, di sini akan menampilkan diskon. Jika dia misalnya totalnya itu lebih dari itu 13.000, maka dia akan mendapatkan diskon 15%. Kemudian total harganya itu dikali dengan 15%, dan hasilnya ini akan ditampilkan di sini di output diskon. Nah, selanjutnya masuk ke proses lagi untuk mencari total tanpa pajak. Jadi total tanpa pajak itu sama dengan total dikurang dengan diskon. Nah, lalu total tanpa pajak ini akan ditampilkan. Nah, total tanpa pajak. Nah, selanjutnya lagi untuk mencari pajak. Jadi total tanpa pajak yang ini dikali dengan 12%. Lanjut, total dengan pajak, perhitungan lagi untuk mencari total dengan pajak karena pajak yang sudah dapat tadi. Jadi total dengan pajak itu sama dengan total tanpa pajak ditambah dengan pajak. Nah, lalu kita akan tampilkan total dengan pajak. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke memilih metode pembayaran. Nah, di sini kita diminta untuk menginput pilihan. Nah, di sini ada pilihan 1, 2, 3, 4. Jika tidak memilih antara 1 sampai 4, maka metode pilihannya tidak valid, langsung berakhir. Nah, jika pilihan kita itu misalnya 1, maka akan nambah 1.000, yang kedua 1.500, yang ketiga 2.000, dan keempat 2.500. Jika kita memilih salah satu ini, masuk ke proses ini, kemudian dia akan mencetak harga dengan pajak sesuai dengan pilihan yang kita pilih, lalu program berakhir. Oke, mungkin sekian saja video saya kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.